pada akhirnya Typhoon ini berhasil dikalahkan oleh Dewa Zeus dan Typhoon ini dikurung di bawah Gunung Merapi. Oke, halo teman-teman semua, balik lagi bersama Sensei di sini. Seperti biasa, di video kali ini kita akan membahas Pochi bagian Fantastic Beasts, yang mana di video kali ini kita akan membahas salah satu makhluk legenda yang berasal dari mitologi Yunani kuno, yang bahkan dia sendiri merupakan makhluk hibrida dari 3 jenis makhluk, yaitu kambing, singa, dan juga ular. Siapa lagi kalau bukan si Merah. Tapi sebelum ke ceritanya, silakan buat teman-teman semua klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Sensei. Bila sudah, tanpa basa-basi lagi teman-teman semua, langsung saja kita gas di pembahasan Pochi. Si Merah dalam bahasa Yunani merupakan kambing betina. Walaupun namanya kambing betina, tetapi perawakan si Merah bukanlah seperti itu, melainkan si Merah merupakan makhluk dari 3 kombinasi hewan, yaitu singa, kemudian kambing, dan juga ular. Jadi bentuk si Merah itu berbadan singa jantan, berkepala 2, yaitu kepala singa jantan dan juga seekor kambing, lalu memiliki ekor dari tubuh ular dan kepala ular. Otomatis si Merah ini punya 3 kepala. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa si Merah ini bentukannya adalah berbadan singa dan juga berkepala 2, yaitu singa jantan dan juga seekor kambing. Tetapi teman-teman semua, di samping bentuk tubuhnya yang seperti itu, si Merah punya kemampuan yang sangat luar biasa loh. Apalagi dengan menggunakan tubuh seekor singa yang sangat lincah, menjadikan si Merah ini sangatlah susah diburu oleh pahlawan yang lain. Kemudian juga si Merah ini ternyata punya kemampuan bisa menyemburkan api layaknya seekor naga. Selain itu juga teman-teman semua, si Merah ini memiliki 3 kepala loh, yaitu kepala kambing, kepala singa, dan juga kepala ular tepat di bagian ekornya, menjadikan penglihatan si Merah ini semakin luas sehingga para pahlawan yang memburu si Merah ini sangatlah kesulitan karena si Merah tahu kapan dia menghindar, kapan dia menyerang, dan si Merah juga akan terus fokus ketika melawan para pahlawan yang akan memburunya. Dan juga si Merah ditambah lagi memiliki kekuatan semburan api yang membuat para pahlawan makin kesulitan untuk menghadapi si Merah. Kemudian si Merah ini dalam mitologi Yunani bukanlah monster sembarangan teman-teman semua, melainkan dia adalah seorang putri dari pasangan monster yang luar biasa, yaitu Typhoon dan juga Echidna. Nah, Typhoon ini dalam mitologi Yunani dikatakan seorang Titan yang ikut serta dalam pertarungan melawan Dewa Zeus di perang Titanomakhia. Dikatakan dalam mitologi juga bahwa Typhoon ini berbadan layaknya manusia tetapi memiliki lengan dan juga kaki, yaitu seekor ular dengan jumlah masing-masing tangan dan kakinya itu 100 ular, yang membuat Dewa Zeus ini sangat kewalahan pada saat perang Titanomakhia. Tetapi pada akhirnya Typhoon ini berhasil dikalahkan oleh Dewa Zeus dan Typhoon ini dikurung di bawah Gunung Merapi. Lalu untuk ibunya si Merah adalah Echidna, yaitu monster setengah ular dan juga setengah manusia. Jadi dari pinggang ke bawah itu bentuknya ular, sedangkan dari pinggang ke atas sampai ke badan itu bentuknya adalah seorang manusia yang sangatlah cantik. Nah, kedua monster ini dalam mitologi Yunani dijuluki sebagai The King and the Queen of Monster, yang nantinya akan melahirkan monster-monster yang sangat luar biasa yang akan menjadi lawan-lawan para pahlawan Yunani, yaitu manusia setengah dewa seperti Hercules, kemudian Bellerophon, dan masih banyak lagi. Nah, si Merah ini selain kedua orang tuanya yang sangat luar biasa, dia juga memiliki saudara-saudara yang tidak kalah luar biasanya loh. Dia sendiri bersaudara dengan anjing berkepala 3, yaitu Cerberus, yang sekarang ini adalah hewan peliharaannya milik Dewa Hades. Selain itu juga, dia juga bersaudara dengan ular berkepala 10, yaitu Hydra, yang menjadi teror di Danau Lerna, yang nantinya akan dikalahkan oleh Hercules. Selain kedua monster itu juga, si Merah ini bersaudara dengan Orcus, yaitu saudaranya Cerberus, anjing berkepala 2, yang nantinya Orcus dan juga si Merah ini kawin dan menghasilkan 2 anak monster. Yang pertama itu adalah Sphinx, yaitu makhluk berbadan singa, bersayap,
dan juga memiliki wajah perempuan yang sangat cantik. Dengan kemampuan adalah Sphinx ini sering sekali memberikan teka-teki kepada manusia yang mendatanginya. Dan bila mana manusia ini tidak bisa menebak teka-teki dari Sphinx, maka manusia tersebut akan menjadi santapan Sphinx. Yang kedua, anak Orcus dan juga Chimera adalah singa Namea. Nah, singa Namea ini akan menjadi tugas pertama Hercules untuk menebus dosanya. Dan singa Namea ini juga akan dikalahkan oleh pahlawan Hercules. Kemudian, untuk tempat tinggal Chimera ini berada di kota Lycia. Ya, kalau misalkan di era modern sekarang ini, Lycia adalah salah satu kota di daerah negara Turki. Nah, Chimera ini makanan favoritnya adalah ternak warga. Dari mulai kambing, domba, sapi, pasti dia makan. Saking gemarnya Chimera ini terhadap ternak warga, menjadikan Chimera ini teror bagi kota Lycia. Dan hal tersebut juga membuat sang Raja Lobates, pemimpin dari kota Lycia tersebut, sangatlah pusing menghadapi krisis pangan, terutama di bagian peternakan. Berbagai cara telah dilakukan oleh Raja Lobates, dari mulai mengirim beberapa pahlawan untuk mengalahkan Chimera ini. Namun hasilnya nihil, para pahlawan tersebut mati dan Chimera pun masih hidup dan meneror warga sekitar. Nah, hingga pada suatu hari, Raja Lobates ini dikirimkanlah oleh Raja Argus, seorang pahlawan bernama Bellerophon. Pada awalnya, Bellerophon ini adalah pahlawan yang harus dibunuh oleh Raja Lobates atas permintaan dari Raja Argos, yaitu Paistos. Namun, karena Bellerophon ini merupakan tamu Raja Lobates, otomatis Lobates tidak ingin membunuh si Bellerophon karena pada zaman itu, membunuh seorang tamu merupakan kejahatan yang sangat keji. Bahkan bisa dianggap sebagai dosa besar dan akan dihukum oleh para leluhur. Dari situ, Raja Lobates enggan dong untuk membunuh si Bellerophon ini. Hingga pada akhirnya, dia pun mendapatkan sebuah ide untuk mengirim Bellerophon menghadapi Chimera agar kemudian bila Bellerophon mati, misinya berhasil dan juga permintaan Raja Argos telah terpenuhi. Setelah itu, Bellerophon pun ditugaskanlah oleh Raja Lobates untuk mengalahkan Chimera. Bellerophon pun mengiyakan keinginan dari Raja Lobates tanpa mengetahui Chimera itu makhluk seperti apa. Hingga pada akhirnya, Bellerophon ini mulai mencari informasi lah terkait makhluk Bellerophon kepada masyarakat Lycia. Setelah diberitahu nih, Chimera ini makhluk yang seperti ini oleh masyarakat Chimera, Bellerophon pun merasa takut dan istilahnya tidak ada persiapan apapun untuk menghadapinya. Hingga pada akhirnya Bellerophon ini berdoalah kepada Dewi Athena, yaitu Dewi Perang dari mitologi Yunani. Dewi Athena pun yang mendengar doa dari Bellerophon turun ke bumi dan memberikan petunjuk dan juga memberikan tali ajaib yang nantinya dipakaikan kepada Pegasus, yaitu kuda terbang dari Gunung Olympus. Setelah menjinakkan Pegasus, Bellerophon ini kemudian pergilah ke kediaman Chimera sesuai arahan dari Dewi Athena. Seperti yang kita tahu teman-teman semua, kekuatan Chimera merupakan skill di daratan yang sangat luar biasa, sampai-sampai pahlawan yang dikirimkan oleh Raja Lobates itu semuanya kalah. Otomatis Bellerophon di sini harus menghadapinya di udara dengan bantuan Pegasus. Dan pada saat di sana terjadilah pertempuran yang sangat alot antara Bellerophon dan juga Chimera. Chimera di sini terus menyemburkan nafas apinya ke arah udara demi menjatuhkan si Bellerophon ini. Namun dengan kegesitan Pegasus, setiap semburan api yang dikeluarkan oleh Chimera berhasil dihindari oleh Pegasus. Kemudian pada saat melihat Chimera ini lengah, Bellerophon ini mengambil kesempatan tersebut dan menusukkan tombaknya ke bagian vital Chimera, yang membuat Chimera ini sangatlah kesakitan dan bahkan menyemburkan api secara random ke wilayah sekitar, yang membuat Pegasus harus menghindari setiap semburan api yang dikeluarkan oleh Chimera. Nah, dari situ, sambil Pegasus menghindari serangan dari Chimera, Bellerophon terus menghujani Chimera dengan tusukan tombaknya. Hingga tak lama kemudian setelah itu, Chimera pun kehabisan darah dan Chimera pun mati di tangan Bellerophon. Kemudian, atas kemenangan Bellerophon dalam mengalahkan Chimera ini, yang pada awalnya Bellerophon akan dibunuh oleh Raja Lobates melalui Chimera, malah Bellerophon ini ditawari anak Raja Lobates untuk dinikahinya. Hingga pada akhirnya
Bellerophon pun mendapati cerita dia mati secara tragis. Namun, kisah kepahlawanannya dalam mengalahkan si Merah terus dikenang oleh masyarakat Lycia. Nah, itulah teman-teman semua terkait kisah Poci podcast cerita misteri The Fantastic Beasts, yaitu si Merah, sang makhluk dari mitologi Yunani, berbadan singa, berkepala singa jantan, berkepala kambing, dan juga berekor ular. Jadi gimana nih menurut teman-teman semua terkait kisah kali ini? Apakah seru atau punya pendapat lain? Atau ada requestan bahas makhluk-makhluk lainnya? Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sensei. Bila sudah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!